Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Nina, saya Devina, saya Juliana, saya Setia, Saya Alfian, saya Jeremy. dan di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan proyek kami hari-hari kemarin dan hari ini. Yang pertama tentang pengenalan profil pelajar Pancasila. Nah, pada proyek ini kelompok kami membahas tentang pengenalan profil pelajar Pancasila, 4R, 5R, mengamati lingkungan sekolah, dan yang terakhir menganalisis jenis sampah dan karakteristiknya. Pengertian profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang mempunyai sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk menciptakan sekolah 5R, kita harus melaksanakan 4R pengolahan sampah yang terdiri reduce, recycle, reuse, repair. Reduce yaitu adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai seperti plastik. Contohnya ketika jajan kita menggunakan misting agar tidak banyak sampah plastik. Yang kedua ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah benda yang tidak berguna dengan dipergunakan menjadi barang baru lagi. Contohnya seperti sampah kertas yang dihancurkan kemudian diolah kembali menjadi kertas baru. Yang ketiga ada reuse, menggunakan sampah kembali mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna atau bahkan bernilai jual. Contohnya seperti penggunaan botol bekas bisa dijadikan kerajinan ataupun wadah pensil, dan kaleng bekas menjadi kotak pensil juga. Dan ada repair, yaitu memperbaiki barang yang rusak. Contohnya baju yang sobek atau rusak tidak perlu langsung dibuang. Kita bisa dijahit dulu agar mengurangi sampah. Lalu yang selanjutnya ada prinsip 5R, yaitu rapi, ringkas, cekik, rawat, dan rajin. Lalu jika kita telah melakukan 4R, pasti sampah akan berkurang. Dengan 4R kita dapat menciptakan sekolah dengan 5R ini. Lalu yang pertama ada rapi. Rapi itu menata barang yang masih bisa digunakan dengan yang tidak bisa digunakan. Yaitu contohnya barang yang berantakan perlu ditata atau dirapihkan. Lalu yang kedua ada ringkas. Ringkas itu menata barang yang masih bisa digunakan dengan yang tidak bisa digunakan. Contohnya ada membuang barang yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Lalu yang ketiga ada bersih, membersihkan barang atau sampah yang kotor. Contohnya membersihkan area yang kotor agar terlihat bersih. Dan lalu ada yang keempat, yaitu rawat. Rawat itu memelihara barang yang ada. Contohnya menjaga sampah agar tidak berserakan. Lalu yang kelima ada rajin, yaitu membiasakan pola rajin, rapi, bersih, dan rawat, yaitu melakukan 4R tadi. Sesuai pengamatan kelompok kita kemarin, ada beberapa tempat yang bersih dan kotor. Yang pertama ada tempat yang bersih, yaitu warisan perempuan. Tapi ada kekurangannya, yaitu salah satu makanannya harus diperbaiki karena rusak. Yang kedua ada perpustakaan, tempatnya rapi, bersih, dan wangi. Kelebihannya memakai AC agar ruangannya dingin. Yang ketiga ada ruang piket, ruangannya rapi dan bersih. Ruangannya harus lebih menjaga kebersihan di rak piala karena banyak debunya. Di ruang BK ruangannya rapi dan bersih. Di TWA ruangannya rapi dan bersih. Ininya bersih dan wangi. Masjid bersih. Tempat wudhunya kurang bersih. Ini yang pertama ada website perempuan, yang kedua ada perpustakaan,
belakangnya itu berantakan, banyak barang-barang yang gak kepakai. Terus yang kedua ada madinya itu tak terawat karena poster-posternya itu poster yang udah lama gak diganti lagi. Terus untuk luarnya juga berantakan, dan ruang ceraka kotor banget dan berantakan, perlu tempat barang untuk menyimpan agar terlihat rapi. Lalu ada ruang peralatan olahraga, ruangannya kotor dan bau. Lalu kekurangannya harus ada penyimpanan peralatan agar tertata. Terus ada ruang pramuka, ruangannya sangat berantakan, tiaranya tidak ada tempat dan berserakan di mana-mana, tidak tersusun dan banyak debu. Yang terakhir ada lapang rumput, lapangannya kotor karena banyak sampah. Ini yang pertama ada tempat parkir dulu, ini mading, terus ini luar, ini ruang pramuka, dan ini ruang masyarakat, ini ruang peralatan olahraga, dan di akhir ada ruang belajar. Yang selanjutnya limbah organik. Yang pertama limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Di SMA 1 Majalaya terdapat beberapa jenis limbah organik, contohnya daun, tisu, kardus, sunat, tusuk sate, koran, kayu, sampah buah-buahan, rumput, dan lain-lain. Mengapa tisu, kardus, dan koran termasuk ke dalam limbah organik? Karena kertas berasal dari batang pohon, maka dari itu tisu, kardus, dan lainnya termasuk organik karena berasal dari alam. Yang kedua, sampah anorganik atau non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contohnya plastik, sedotan, kaleng, masker, bekas pagar gerbang, telepon, dan lain-lain sebagainya. Jadi di kemarin itu ada wawancara sama untuk pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Majalaya, dan kami mewawancarai Pak Adam. Menurut wawancara dengan Pak Adam, sampah di SMA Negeri 1 Majalaya dibuang di belakang kelas 11 IPA 3 dan sampah tersebut dibakar. Sampah anorganik seperti dedaunan dibakar, sampah anorganik seperti plastik juga dibakar. Tetapi untuk botol-botol plastik dipisahkan untuk dijual dan uangnya diberikan kepada orang yang tidak mampu. Menurut kelompok kami, seharusnya sampah organik harus dikubur atau dibuang ke tempat seharusnya. Tempat seharusnya itu bernama TPA. Karena jika sampah anorganik dibakar atau sampah lain selain anorganik ini dibakar akan menyebabkan pencemaran polusi udara dan parahnya akan merusak lapisan ozon. Dari situ juga menurut kelompok kami ada salah satu cara yaitu mengubur sampahnya. Tapi dengan konsekuensi ekosistem tanahnya akan terganggu. Dan yang paling untuk kayak biar gak merusak keduanya, ada mendaur ulang sampah atau recycle. Contohnya botol plastik yang bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan pot tanaman dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk pengamatan hari ini ada perencanaan sampah organik menjadi pupuk. Untuk alat dan bahannya ada alat, tong besar, pengaduk, dan karung. Bahan-bahannya ada sampah daun, air, empor, tanah, gula, kapur, arang sekam. Langkah-langkah membuat pupuk kompos menurut kelompok kami sesuai pemahaman dan sesuai internet yang kami kunjungi. Yang pertama ada siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, pisahkan sampah organik atau sisa makanan dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organik lah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Yang keempat adalah masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kamu sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Yang kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Yang keenam, masukkan sampah organik yang telah dicampur, arang sekam, opsional, dan kapur pertanian ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah.
Yang kedelapan, siram air yang telah dicampur embun. Yang kesembilan, masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Yang terakhir, ada tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Selanjutnya ada biaya dan untuk bahan-bahan dan alat-alatnya, diantaranya kapur dengan 20 kg yaitu 156.000, arang dengan 3 kg yaitu 30.000, daun bisa cari sendiri atau gratis, air juga bisa gratis, tanah gratis juga, impor 2 liter yaitu 62.000, tongset 20.000, pengaduk gratis bisa cari sendiri misalnya kayu kayak yang lain-lain gitu, dan karung 1.500 ukuran 50 kg. Sekian presentasi hasil pengamatan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan saya Nina, Dan saya Pina, Saya kira. Saya Oh, baik, di sini kami akan mulai. Yang akan dibahas pada kali ini menjelaskan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan selama proyek di hari sebelumnya dan menjelaskan laporan hasil pembuatan pupuk organik di hari ketiga dan keempat. Baik, sedikit mengulas untuk hari pertama. Di hari pertama menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelajaran Pancasila, serta menjelaskan apa yang dimaksud dengan 4R dan 5R. Mengamati kondisi sekitar sekolah, apakah banyak sampah atau tidak, dan sekaligus menganalisis jenis-jenis sampah yang ada di area sekolah dan langsung mewawancari Pak Adang tentang bagaimana prosedur pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Majalaya. di hari kedua kita membuat perencanaan bagaimana cara membuat sampah organik, yaitu dengan mengetahui apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk organik dan bagaimana langkah-langkah yang harus diterapkan dalam membuat pupuk organik agar memperoleh hasil yang maksimal serta memperkirakan biaya yang ditentukan untuk membuat pupuk organik. Yang ketiga, yaitu laporan hasil pembuatan pupuk kompos organik. Pada jam ke-1 dan kedua, semua kelompok kelas 11 MIPA 5 mengelilingi Seman 1 Majalaya untuk mencari daun keriting yang akan menjadikan bahan utama pembuatan pupuk organik. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan menjemur dedaunan yang kering. Lalu yang itu kemudian pada jam ketiga dan keempat, seluruh kelompok menggunting atau mengikat dedaunan yang telah dijemur dengan didampingi oleh guru dan wali kelas, pembimbing kelas 11 MIPA 5 dan memulai membuat pupuk kompos organik. Dan bahan yang diperlukan ada ember, pengaduk, sendok, terpal, dan karung. Untuk bahannya ada air, gula, M4, dan dedaunan atau rumput. Langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, sediakan wadah, lalu tuangkan 2 liter air dan 10 sendok garam dan 3 gula dan 3 tutup botol yang 4, lalu campurkan ke dalam larutan tersebut. Setelah itu lanjutkan memasukkan dedaunan yang telah dijemur dan dicacah sampai padat. Setelah dimasukkan, aduk dedaunan hingga semua daun terkena larutan. Setelah itu diaduk dan pupuk kompos lanjut ditutup dengan rapat selama 3 minggu dengan catatan 1 minggu sekali dibuka dan disemprot dengan larutan IM4 yang telah dibuat. Ini sebagian dokumentasi pas bikin pupuknya. Gaya hidup berkelanjutan, menurut kelompok kami, gaya hidup yang berkelanjutan dapat dimulai dari sejak dini, dari memilah sampah organik dan anorganik, mengetahui perbedaannya, dan tahu apa saja yang dapat diolah dari sampah tersebut.
Dan juga berkelanjutan adalah bagaimana proyek ini bisa menjadi kebiasaan warga SMA Negeri 1 Majalaya dengan memanfaatkan sampah-sampah organik maupun anorganik. Cara-caranya sesuai dengan kreatif kita, bisa dengan menjadikannya sebagai pupuk organik, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Juga kesimpulan dari kelompok kami yaitu dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memahami pengetahuan sebagai proses penguatan kesempatan untuk belajar dengan pengolahan limbah sampah organik yang berasal dari tumbuhan menjadi bahan yang lebih berguna atau pupuk, bisa disebut pupuk kompos, yang bisa dibuat pupuk kompos. Proyek ini juga bisa membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah organik. Sekian presentasi hasil proyek kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.